firman Tuhan buat kita pada hari ini, kita ambil dari surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Terus baterainya ya? Oke. Ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama untuk membacakannya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau sudah dapat semua, kita akan bersama-sama membacakannya. 1, 2, 3 ya. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin, Bapak Ibu. Ya, ayat yang pertama mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, iman adalah dasar untuk pengharapan. Ya, iman adalah dasar untuk pengharapan. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Ya, pengharapan adalah dasarnya iman. Iman adalah dasar daripada pengharapan. Pertanyaannya Bapak Ibu, pengharapan itu apa? Ya, ini perlu kita renungkan dan perlu kita mengerti. Pengharapan itu apa? Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa pengharapan itu adalah segala sesuatu. Ya, pengharapan itu adalah segala sesuatu. Kita semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus punya pengharapan. Ya, punya pengharapan. Kita tidak dilihat dari latar belakang apapun kita Bapak Ibu. Ya, kita pasti semua mempunyai pengharapan. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini Bapak Ibu pasti punya pengharapan. Salah satunya Bapak Ibu, mungkin kita ada utang piutang, ya. Mungkin kita punya kredit, entah kredit mobil, entah kredit apa, ya. Dan kita mempunyai pengharapan supaya itu secepatnya lunas. Benar tidak? Ya. Ya. Pasti kita mempunyai pengharapan supaya itu secepatnya lunas. Itu tidak akan menjadi beban kita. Itu adalah salah satu pengharapan. Dan orang tua Bapak Ibu, ia mempunyai salah satu pengharapan kepada anak-anaknya supaya anaknya itu menjadi anak yang sukses. Benar tidak? Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, seringkali berbicara dengan Pak Thomas, ya. Ia berharap supaya anaknya ataupun anak kita sedangnya ini bisa menjadi anak yang berhasil di dalam hidupnya. Itu adalah salah satu pengharapan. Ya, kami juga sedemikian Bapak Ibu. Kami harapkan supaya anak-anak kami
ingin menjadi anak yang berhasil, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang dipakai oleh Tuhan. Itu adalah salah satu pengharapan. Ya. Mungkin salah satu juga Bapak Ibu, kita mempunyai pengharapan. Ya. Salah satunya umpamanya kita mempunyai pengharapan bagaimana supaya saya dapat bisa ada rumah. Ini adalah salah satu pengharapan. Ya. Dan pengharapan itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya tadi firman Tuhan mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan untuk mengharapkan itu Bapak Ibu, kita perlu beriman. Ya. Jenis iman kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang menentukan di dalam hidupmu apa yang kamu harapkan. Ya. Jenis iman yang kita miliki di dalam hidup ini Bapak Ibu, maka itulah yang akan menentukan yang terjadi di atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Salah satu saya melihat ada cetakan apa ya, sama istri itu punya cetakan agar-agar. Ya. Dan setelah istri saya memberikan salah satu apa itu ya, resepnya ya, dengan bahan-bahannya semua, maka ia menaruh di dalam cetakan agar-agar itu dan memberikan dibungkus. Ya. Setelah ada di dalam kulkas, maka lama-kelamaan atau setengah jam atau 1 jam, maka itu akan menjadi agar-agar. Ya. Jadi demikian juga di dalam iman kita Bapak Ibu. Jenis apa yang kita miliki, maka itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Jika kita memiliki iman, bagaimana supaya keluarga kita itu menjadi harmonis, bagaimana supaya keluarga kita itu diberkati oleh Tuhan, karena itu adalah pengharapan, maka itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jika kita mempunyai pengharapan, anak-anak kita akan diberkati oleh Tuhan, maka itu yang terjadi. Oleh karena iman adalah dasar dan segala sesuatu yang diharapkan. Salah satu bukti Bapak Ibu yang ada di dalam firman Tuhan, seorang perempuan pendarahan yang sudah 12 tahun ia menderita. Ya. Dia bukan hanya menderita sebulan 2 bulan, Bapak Ibu, tercatat di dalam Alkitab selama 12 tahun ia menderita penyakit pendarahan. Bahkan uangnya habis, yang pergi berobat ke sana kemari, bahkan penyakitnya bukan menjadi sembuh, malah bertambah parah. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang kita ambil di dalam hikmatnya Bapak Ibu, ketika ia mendengar bahwa Yesus akan masuk di dalam kota Kapernaum, dan ia mendengar bahwa Yesus punya kuasa, bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan penyakitnya, dan ia berharap dan mempunyai tekad dan berkata, asal punya saja coba Yesus itu, maka saya menjadi sembuh. Amin Bapak Ibu. Itu adalah pengharapannya Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu setelah ia melihat dan yang mendengar bahwa Yesus masuk di kota Kapernaum, dan seorang pendarahan ini juga ia tinggal di salah satu kota Kapernaum Bapak Ibu, ia berpindah. Ya, inilah luar biasanya. Ya, inilah luar biasanya jikalau ia memiliki iman dan dia berharap. Ketika ia berpindah dan berjalan di tengah orang banyak Bapak Ibu, sehingga apapun halangan, bahkan orang tuanya, saudaranya, temannya melarangnya, jangan pergi ke sana, kamu akan sakit, kamu dalam keadaan sakit parah, bagaimana kamu boleh dapat berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ia tidak peduli apa kata orang. Ia mempunyai salah satu keyakinan dan berharap, asal pujama saja jatuh jubah Tuhan Yesus itu, maka saya menjadi sembuh. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Dan di dalam tindakannya, dan di dalam imannya, dan di dalam harapannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus,
ketika ia mendekat kepada Tuhan Yesus, ketika ia dekat dengan Tuhan Yesus, maka ia melakukan dan menjamah jubah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka seketika itu juga ia menjadi sembuh luar biasa. Ya, ia menjadi sembuh. Nah, ini adalah tindakan iman Bapak Ibu. Ini adalah tindakan iman yang sungguh-sungguh, yang teguh di dalam Tuhan Bapak Ibu. Ya, makanya saya katakan tadi, jenis iman apa yang kita miliki, maka itu juga yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, kita punya iman Bapak Ibu, mungkin ke depan nanti bahwa sidang kita ini, pos PD kita ini akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, mungkin akan dilengkapi dalam sistemnya semuanya Bapak Ibu. Kita berdoa mungkin supaya keyboard pasti akan diberikan oleh Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan berharap, kita akan beriman, bahkan infocus akan segera diberikan oleh Tuhan. Yang penting kita beriman dan percaya dan berharap kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan Bapak Ibu. Amin. Dan kita akan percaya bahwa jiwa-jiwa baru akan ditambahkan oleh Tuhan, karena yang memanggil orang itu datang kepada Tuhan bukan oleh karena kita, tetapi oleh karena kuasa Tuhan. Amin. Oleh karena kuasa Tuhan, Bapak Ibu beserta keluarga datang di sini itu oleh karena kuasa Tuhan. Dan ibu yang lain juga, semua kita yang hadir di sini, ya, itu semuanya oleh karena kuasa Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih nama Tuhan Yesus, saya pernah membaca sebuah buku, ya, pendeta ataupun hamba pun sebelumnya, Choyongmi yang melayani di Korea Selatan. Sebelumnya Bapak Ibu, Korea Selatan kita kenal bahwa itu adalah daerah komunis, ya, daerah yang tidak percaya sama Tuhan. Tapi Tuhan memanggil, Tuhan memilih, Tuhan memanggil hambanya, pastor ataupun pendeta Choyongmi untuk memenangkan Korea Selatan. Dan pada waktu awal pelayanannya Bapak Ibu, ia hanya melayani di tenda-tenda di desa-desa yang kecil yang jauh dari kota, karena kalau di kota akan dibunuh, akan dilarang yang menyembah, yang beribadah kepada Tuhan. Ya, bahkan mereka beribadah di salah satu tenda di salah satu desa Bapak Ibu. Dan ia berkata kepada jiwa-jiwa di sana, dan ia meyakinkan supaya jiwa-jiwa itu mempunyai iman dan kepercayaan dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Yang pertama yang didoakannya, yang pertama yang diimankan mereka adalah sepeda. Ya, sehingga ia berkata kepada jemaat yang dilayani pada waktu itu, kita berharap bahwa sebentar lagi ada sepeda untuk jalan saya dari kota menuju di sini untuk melayani. Dan setiap hari Minggu mereka berdoa dan berharap bahwa sepeda akan segera diberikan oleh Tuhan Bapak Ibu. Sehingga jemaat Tuhan pada waktu itu mulai mereka beriman, mulai mereka berharap bahwa Tuhan akan memberikan salah satu sepeda kepada hamba Tuhan yang melayani di desa mereka. Bahkan pernah sering bertanya jemaat, Pak Pendeta, mana sepeda kita itu? Masa sudah lama kita sudah berdoa, belum juga diberikan oleh Tuhan? Dan apa kata pendeta itu? Masih di dalam kandungan. Ya, di dalam kandungan, istilahnya masih di dalam iman. Pasti Tuhan akan berikan. Ini akan mengejar kita untuk bisa bersabar, untuk bisa bersabar, supaya Tuhan akan menguji iman kita, Bapak Ibu. Ya, mungkin bisa saja sekarang ini dikasih oleh Tuhan, mungkin besok bisa dikasih oleh Tuhan, tapi tidak, karena waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita diajarkan supaya kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Waktu berlalu Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya sepeda itu akan dihadiahkan seorang pengusaha kepada pendeta itu, Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Ya. Makanya jenis iman yang kita miliki itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita akan berdoa, kita akan doakan supaya
anak-anak kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita doakan, kita imankan, kita harapkan supaya suami bagi ibu yang belum, suaminya yang belum bertobat, kita doakan supaya suaminya bisa betul-betul mengikut Tuhan. Bagi suami yang istrinya belum begitu sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kita berdoa, kita berharap supaya istrinya boleh dapat bersungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu harus kita harapkan, itu harus kita doakan Bapak Ibu. Ya, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya pernah mendengar seseorang berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya tidak sanggup lagi hidup dengan keluarga saya. Kenapa? Istri saya ini, kalau saya memberikan uang kepadanya, dihabiskannya ke Tuhan. Bahkan ia tidak pernah menghormati saya ketika saya pulang kerja. Ia tidak pernah menghargai saya. Kenapa saya katakan kepadanya? Itu adalah salah satu cara. Ya, itu adalah salah satu cara Tuhan untuk menolong engkau. Wah, kenapa terbalik? Padahal saya sudah sungguh-sungguh, saya bekerja keras, saya menghidupi keluarga saya. Enggak. Bukan istrimu yang salah, bukan anakmu yang salah adalah kamu sendiri. Ya. Sehingga dia bertanya, kenapa apalagi rasa saya? Kesalahan Bapak, apakah sudah pernah Bapak doakan ibu itu? Apakah sudah Bapak ajarkan kepadanya supaya ia bisa sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Sehingga apa kata dia bilang, saya hanya mengandalkan kekuatan saya hanya mengandalkan bagaimana uang sebanyak-banyaknya saya bawa untuk menyenangkan hati istri saya. Jadi sekarang apa yang kita lakukan? Sehingga dia berkata, terima kasih Pak. Sehingga pada waktu itu kami lama berbincang-bincang, bahkan saya dibawa di dalam salah satu kedai kopi untuk mengajarinya bagaimana supaya ia bisa berharap dan beriman kepada Tuhan, supaya istri dan anak-anaknya boleh ikut, boleh sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika 1 minggu, 2 minggu, ya saya di teleponnya. Dia berkata, terima kasih Pak Pendeta, saya sudah mulai berubah, istri saya sudah mulai berubah. Bahkan kami pada hari Minggu yang akan datang, kami bersama-sama untuk pergi di gereja. Amin Bapak Ibu. Nah, itu adalah kekuatan daripada Tuhan. Itu adalah kekuatan daripada iman. Ya, makanya iman itu Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus sangat-sangat penting untuk kita bisa berharap supaya keluarga kita akan ditolong oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Segala sesuatu tidak ada batasnya. Seringkali kita memberikan batasan kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas untuk menolong kita. Tetapi yang membuat terbatasnya pertolongan Tuhan oleh karena kita, ya, oleh karena iman kita. Tapi sekarang setelah kita mendengar firman Tuhan mengatakan segala sesuatu yang kita harapkan, segala sesuatu yang kita imankan kepada Tuhan, maka itu boleh jadi, itu akan boleh menjadi kenyataan jika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Amin. Sama seperti perempuan beneran tadi. Ya. Ia berharap, ia beriman, ia berkata, asal tujuanmu saja jumlah Tuhan Yesus itu, maka saya menjadi sembuh. Ia pun sekalipun ia belum melihat. Nah, inilah ya, kita buka dulu pikiran kita Bapak Ibu. Sekalipun ia belum melihat, kan belum ia merasakan bahwa ia telah sembuh. Ya kan? Ia belum merasakan, ia belum melihat. Tetapi ia sudah percaya. Inilah yang dikatakan oleh iman. Ya, inilah yang dikatakan iman
iman Bapak Ibu, sekalipun belum kita melihat bahwa suatu saat nanti kita akan memiliki rumah yang terbaik, suatu saat nanti kita akan memiliki keyboard di tempat ini, suatu saat nanti jiwa-jiwa akan dikirimkan oleh Tuhan di tempat ini, sekalipun kita belum melihat, tetapi kita sudah berharap, kita sudah beriman, maka itu akan menjadi kenyataan luar biasa. Ya. Demikian juga kepada anak-anak kami ya, dan anak di sini yang masih sekolah, punya iman ke depan. Jikalau saya nanti besar, jikalau saya habis nanti mungkin di dalam universitas, saya percaya ketika saya selesai, saya akan menjadi sukses, saya akan menjadi apa yang saya imankan mulai saat ini. Ya, mungkin anak sidania apa imannya aku? Apa harapannya ke depan nanti kalau sudah tamat kuliah? Luar biasa. Ya, anak si putri, apa nanti imannya? Apa nanti harapannya? Apa itu? Dokter. Ya, anak-anak kita yang lain siapa namanya ini? Siapa namanya? Bella. Nah, mungkin apa pengharapannya ke depan nanti supaya kalau sudah tamat kita ada kuliah atau dari sekolah, apa harapannya nanti untuk bisa bekerja di mana? Bukan Istanbul. Jadi kawat, Pak. Jadi? Kuat. Nah itu adalah harapan ya. Tapi di dalam perjalanannya harapan itu Bapak Ibu mungkin banyak tantangan, banyak problema yang kita hadapi. Tapi satu hal, jika kita berharap sama Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Pasti itu akan terjadi, imankan apapun yang terjadi, karena itulah yang membuat juang kita semakin semangat. Ya, karena harapan itulah maka kita mencari semangat untuk meraihnya. Ya, kita akan berdoa, kita akan tekun berdoa, kita akan setia karena kita tahu bahwa sumber segala-galanya adalah dari Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi masalah kita, problema kita akan berharap, kita akan mengambil salah satu tindakan. Jikalau saya percaya sama Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan apa yang saya harapkan. Apa yang kita harapkan, maka Tuhan akan mengabulkannya karena sesuai dengan kehendaknya. Amin, Bapak Ibu. Ya, dalam ini kita imankan. Inilah yang menjadi dasar iman kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Jangan kita lemah, jangan kita menjadi kendor kalau kita mempunyai tantangan masalah. Tapi biarlah hati jiwa kita bersemangat karena ada salah satu pengharapan yang kita harapkan kepada Tuhan. Kita semua pasti punya pengharapan, kita semua pasti punya keinginan, kita semua pasti punya keyakinan. Tapi biarlah pengharapan itu kita serahkan kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, supaya suatu saat nanti itu akan menjadi. Amin, Bapak Ibu. Mari kita melihat Bapak Ibu di dalam surat Roma pasal yang ke-12. Ya, surat Roma pasal yang ke-12. Surah Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Di sini firman Tuhan mengatakan, surah Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi saya bacakan buat kita. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.
Ini merupakan bagian dari nasihat Paulus kepada jemaat tentang bagaimana secara nyata mempraktikkan hidup beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam teks ini Bapak Ibu, ini Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma untuk senantiasa memiliki pengharapan dalam segala keadaan, bahkan dalam kesesatan sekalipun. Bahkan dalam kesesatan sekalipun, wujud dari pengharapan ini adalah kesabaran dan tekun berdoa. Amin Bapak Ibu. Wujud daripada pengharapan itu adalah kesabaran dan tekun berdoa. Sabar menjalani situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita harus sabar. Mungkin yang kita harapkan tidak sesuai. Mungkin yang kita inginkan tidak sesuai. Tetapi kita sabar. Itulah makanya Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma pada waktu itu supaya mereka teguh, supaya mereka sabar untuk menantikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tak dapat kita pungkiri Bapak Ibu bahwa seringkali harapan-harapan kita mengalami kesulitan untuk menjadi nyata. Coba Bapak Ibu perhatikan, tidak dapat kita pungkiri bahwa seringkali harapan-harapan kita mengalami kesulitan untuk menjadi nyata, sehingga kita menjadi kecewa dan putus asa. Sayangnya, kecewa dan putus asa tidak akan memperbaiki keadaan. Betul Bapak Ibu? Putus asa dan kecewa tidak akan memperbaiki keadaan, bahkan semakin memperburuk keadaan. Semakin lemah iman kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Tapi marilah kita senantiasa tetap bersukacita dalam pengharapan, meski harus mengalami banyak kesusahan. Tetaplah sabar dan tekun berdoa. Berdoalah sampai harapan itu menjadi nyata dan menurut kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Untuk menantikan pengharapan kita itu, kita harus menantikannya dengan sabar dan berdoa dengan tekun kepada Tuhan. Haleluya. Dan biarlah firman Tuhan ini akan menolong dan memberkati kita Bapak Ibu. Saya percaya dengan pengharapan yang kita imankan kepada Tuhan, suatu saat nanti akan menjadi nyata jika kita tekun dan sabar untuk menunggu, untuk memastikan bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati dengan firman Tuhan buat kita pada saat ini, dan mari kita mengangkat pujian kita Bapak Ibu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tuhan selalu
berlari dahulu, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tuhan serahkan kepada-Mu. Dia menenangkanku dan peliharaku seluruh hidupku. Dia menenangkanku dan peliharaku seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu buat kebaikan-Mu. Tidak cukuplah satu mulut bibir kami menceritakan betapa baiknya Engkau, menggenapkan setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh yakin apa yang kami imankan dalam kehidupan kami, dengan penuh pengharapan Tuhan akan jadikan itu setiap saat dalam kehidupan kami. Dan kami tidak akan pernah kecewa menjalani hidup ini, karena Yesuslah solusi yang tepat dalam setiap kehidupan kami. Berkati firman-Mu Tuhan, biarlah firman itu bertumbuh dalam kehidupan kami, untuk kami lebih mengasihi Engkau, memiliki sikap hati dan motivasi yang benar untuk mengikut Engkau sepanjang kehidupan kami, sampai kekekalan itu jadi milik kami. Apapun tantangan, masalah, cobaan, ujian hidup yang kami hadapi, topan besar, topan kecil, kami mau melangkah bersama dengan Tuhan, karena Tuhan menjamin kemenangan bagi kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan isi hati-Mu bagi kami. Bertambah-tambahlah hikmat bijaksana, pengurapan dari surga, dan Kau tambahkan bagi hamba-Mu, sehingga seluruh umat-Mu semakin hari semakin diberkati dalam pengenalan akan kebenaran-Mu. Terpujilah Kau, berkati seluruh umat-Mu yang hadir pada hari ini. Setiap siraman firman itu biarlah tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu, tapi biarlah dia tinggal dan tumbuh di hati yang subur, yang akan bertumbuh dan bertumbuh, berbuah terus Tuhan, sampai Yesus datang menjemput umat yang percaya. Dan kami tidak akan pernah bimbang akan hidup ini, karena yang kami yakin Yesuslah jaminan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Kau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, syukur bagi-Mu, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa firman Tuhan, haleluya. Semua diberkati, amin. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik. Mari kita berikan kepada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah tetaplah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, Bapa. Ajari kami untuk dapat melakukan firman-Mu, menaruh pengharapan kami sepenuhnya kepada-Mu, beriman sepenuhnya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu ini dalam nama Yesus Kristus. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan memberikan persembahan Bapa. Berkati kami yang memberikan Tuhan, bagi pakaian yang sampaikan. Di dalam nama Yesus menyanyi untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Kita akan pujian kita sambil kita berikan persembahan kita. Kita akan alat itu baik. Allah itu baik, sungguh baik.
akan masuk dalam doa syafaat. Kita angkat pujian kita, misalkan kepada Tuhan. Kita akan selalu untuk mengangkat doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita dari awal sesuai pada baca. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan saudaraku, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ada baiknya kita mendengarkan dulu kesaksian dari hambanya Pak Mendrova, bagaimana Tuhan menolong dia dalam kehidupannya step by step sampai Tuhan Yesus semakin menyatakan kuasanya bagi keluarga ini. Haleluya. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa kami berdiri di sini atas kuasa Tuhan. Amin. Nah, saya ingin memulai kesaksian ini sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis pada surat Yohanes ayat 15 pasal 16, di mana ada tertulis, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku lah yang memilih kamu. Saya percaya bahwa Tuhan memiliki cara untuk memilih kita. Sekalipun kita menolak untuk tidak mau, tetapi ketika Tuhan memilih kita, kita hampir selama 2 tahun lebih saya memang sadari bahwa iman saya bagaikan benih yang jatuh di semak berduri sehingga dan jatuh. 2 tahun tidak pernah menginjakkan kaki di tempat ibadah gereja ini. Mengapa? Banyak perjalanan mulai dari awal saya mengenal Kristus dan sebelum saya mengenal Kristus yang kadang membuat kecewa. Tapi saya percaya bahwa hari ini Tuhan memberikan kekuatan kepada saya
untuk tetap bertahan dalam Yesus. Haleluya. Sejak umur 15 tahun atau pada saat itu kira-kira kan kelas 2 SMP. Kedua, orang tua saya yang laki-laki almarhum meninggal. Dan seterusnya pas duduk di kelas 2 SMA, ibu sudah meninggal. Disitulah kehidupan saya terpompang hati karena tidak memiliki orang tua. Namun saya anak paling bungsu dari 9 bersaudara. Yang lain sudah pada berkeluarga. Saya tinggal istrinya putus asa. Di situ saya katakan, apakah ini Tuhan tidak peduli dengan kehidupan saya? Saya benar-benar meninggalkan Tuhan. Sampai ke Kota Medan, ya bisa disebutkan ya, selama 6 bulan rasanya yang dibilang ibu dekat ini sudah saya. Sehingga saat itu mungkin karena hilang keyakinan saya kepada Yesus, datanglah ajaran lain yang mengajak saya untuk masuk. Karena saya memang betul saya kehilangan arah. Saya nggak punya harapan lain. Dan saya masuk suatu ajaran yang bukan di luar ajaran Kristus atau Yesus. Di situ saya masih ragu. Bahkan saya berdoa jika jalan ini Tuhan yang harus saya tempuh, maka kuatkan aku untuk bertahan di ajaran ini. Tapi jika tidak, maka tunjukkan aku jalan yang sesungguhnya. Pada saat itu saya banyak perjalanan di ajaran lain. Bahkan saya pernah terjun yang disebut kurvisa atau keluar di jalan Allah. Di situ saya mengetahui apa tujuan dan itu sebenarnya. Dan saya hampir tergiur dengan ajaran-ajaran Yesus. Kembali saya berdoa, Tuhan, jika ini adalah kehendak-Mu di dalam kehidupanku, maka biarkan aku jalan. Tetapi jika tidak, saya ingin Tuhan memulihkan kehidupanku. Saya kembali ke Pakang, ke Pinang Sori. Saya nggak tahu apa tujuan Tuhan setelahnya. Memang rencana pribadi saya setelah pulang dari Pakang, saya tidak keburu tidur. Jadi saya mencari senyap di luar dari Kristus lagi. Sudah yang namanya kehilangan arah, berarti di mana saya sampai di setelah mati tentunya. Tapi Tuhan berkata lain. Dia mengajak saya kembali dengan cara memberikan saya jodoh. Memang pada saat itu yang menjadi orang tua asuh saya telah menawarkan saya untuk segera menikah dengan seakidah Islam. Tapi ada cara Tuhan untuk menghalang-halangi tersebut. Pada saat itu ya inilah keluarga saya saat ini yang mungkin dipilih Tuhan sehingga saya bisa kembali mengenal Yesus di dalam kehidupan saya. Dalam perjalanan keluarga sungguh tak hanya sampai di situ cobaan yang harus kami hadapi. Yang namanya sudah tidak ada orang tua, yang disebut memasak di kali roti sudah saya rasakan Bapak Ibu. Saking gak terbelihnya real, dan yang namanya hanya memakan pisang atau ubi dalam 1 bulan sudah saya rasakan. Tetapi mungkin itulah cara Tuhan untuk menguji apakah saya harus kembali dari keyakinan sebelumnya atau saya terus
kembali kepada Kristus, bertahan kepada Yesus. Sampai saat ini, puji Tuhan, kami dikaruniai anak laki-laki dan perempuan semuanya oleh karena kasih Kristus. Kami percaya bahwa kami ada di dalam tempat ini semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Saya ingat kembali pada saat Bapak Pendeta dan Guru Pendeta datang ke tempat saya di lantai 4. Apa yang saya katakan? Saya melihat mungkin belum bisa saya jawab datang karena hati saya memang bersih keras untuk datang pada saat itu. Tapi saya tidak tahu ya, menjelang beberapa hari saya menolak untuk datang beribadah. Saya merasakan bahwa semacam nyawa saya tercabut. Bahkan sampai saya bekerja. Karena saya orangnya memang keras, kalau saya bilang tidak, ya tidak. Saya menolak, makanya saya katakan tadi, ketika Tuhan memilih kita, kita tolak untuk katakan manusia. Jadi saya percaya saya berdiri dan datang di sini oleh karena kasih karunia Tuhan. Inilah kesaksian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi penguat bagi iman saya dan saudara yang terkasih di dalam Yesus yang ada di tempat ini. Haleluya. Maju terus sampai menjadi penyelenggara ya Pak ya. Kami doakan Bapak jadi penyelenggara. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku, saya yakin kita semuanya berkati. Amin. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, siapapun tidak bisa menutup. Amin. Kalau Tuhan sudah meluruskan, siapapun tidak bisa membengkokkan. Haleluya. Mari kita bakti berdiri. Kita tetap doakan, kita topang keluarga ini supaya semakin diberkati Tuhan. Pekerjaan apapun yang mereka kerjakan diberkati Tuhan. Dan kita yakin semakin hari semakin cinta Tuhan keluarga ini, suami istri dan anak-anaknya, dan kita semua diberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Berdoa sama saudaraku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh yakin Tuhan, Engkau yang memulai pekerjaan yang baik dalam kehidupan kami, pastilah Kau teruskan sampai kepada akhirnya, karena Engkau tidak pernah bekerja separuh jalan. Demikian juga Tuhan, pos PI yang sudah kami buka selama 2 bulan kurang lebih, kami yakin Tuhan akan berkarya terus. Engkau akan tambahkan jumlah bilangan orang yang percaya. Oh, minggu demi minggu Tuhan, apapun ibadah yang kami lakukan kelak ke depan, kami yakin Engkau akan gerakkan jiwa-jiwa untuk datang sekitar Pandan Jalan Baru Tuhan, mulai dari Pelangi Asri, Pelangi 1, 2, 3, bahkan perumahan Pak Jamal, semua jalan baru akan Engkau tarik dalam nama Yesus. Kami satukan hati kami dan kami berkata, hai kau iblis, hai kau musuh kami yang menghalangi jiwa-jiwa untuk datang beribadah di tempat ini, kami satukan hati kami berkata, hancurlah pekerjaanmu iblis. Kami beriman Tuhan sampai bulan Desember 30 jiwa Tuhan. Kami yakin